Kebangkitan anak muda dalam rangka menyelamatkan bumi dari perubahan iklim menjadi salah satu agenda dalam perbincangan COP29 di Baku, Azerbaijan. Salah seorang Green Ambassador Indonesia, Queen Azalia Rahmawati dari Green Youth Movement, berbagi pengalaman upayanya mengurangi penggunaan bahan plastik sekali pakai. Jadi dari Green Youth Movement sendiri itu emang mendorong anak muda untuk peduli lingkungan dan melakukan aksi-aksi dan habit ketika sudah selesai pasca Green Youth Movement sendiri, jadi bisa diterapkan di masing-masing komunitas. Green Youth Movement mengajak siswa SMA untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mengadopsi gaya hidup ramah lingkungan. Totalnya, 6.453 anak muda dididik dalam program tersebut. Salah satu aksi yang menarik adalah rampok tas plastik, di mana peserta menukar tas kresek dengan tote bag. Aksi ini mengajak masyarakat untuk beralih dari penggunaan tas plastik sekali pakai ke tas belanja yang dapat digunakan berulang kali. Tas plastik yang terkumpul kemudian diolah menjadi eco-brick. Tujuannya adalah untuk mengurangi sampah plastik dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Ya, yang menjadi tujuan dari Green Youth Movement sendiri itu ingin mengedukasi teman-teman sebaya saya atau kelas 11 khususnya untuk lebih peduli kepada lingkungan seperti itu. Dan juga kalau salah satu inovasinya di pengurangan plastik sekali pakai itu saya concern kepada pengurangan ini karena plastik ini merupakan memiliki 45% penyumbang emisi di dunia. Dan juga yang saya lakukan yaitu saya mendirikan Eco Bulk Store atau tempat refill, jadi menyediakan alternatif bagi masyarakat untuk mengurangi plastik sekali pakai dengan menggunakan guna ulang. Kehadiran Queen dalam agenda COP29 untuk mengkampanyekan dunia menerapkan barang guna ulang. Saya ingin menyampaikan kepada dunia yaitu untuk mendorong penggunaan ulang karena recycling is not enough. Jadi saya ingin di seluruh dunia ini, seluruh negara-negara juga menerapkan guna ulang dan mengurangi penggunaan plastik itu sendiri. Queen mengatakan plastik berdampak pada perubahan iklim sebagai 40% penyumbang emisi yang berpengaruh pada pemanasan global dan plastik berkontribusi menyumbang greenhouse gas emission. Pesan yang sama ingin disampaikan kepada generasi muda Indonesia untuk bergerak bersama mengurangi sampah plastik. Jadi untuk teman-teman tetap semangat karena aksi kecil itu bisa berdampak besar. Mulai dari mengurangi plastik sekali pakai dan menggunakan guna ulang seperti contohnya hal yang terkecil yaitu bawa tumbler dan wadah bekal ketika sekolah itu sangat membantu untuk mengurangi plastik sekali pakai itu sendiri. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, dari 368 kabupaten kota, total timbunan sampah mencapai 38,4 juta ton di tahun 2023, dengan estimasi 50 juta ton jika seluruh 514 kabupaten kota melaporkan datanya. Dari data ini, sampah yang dikelola di tempat pemrosesan akhir sebesar 23,7 juta ton atau 61%. Sedangkan 14,8 juta ton atau 38% belum terkelola. Dari total timbunan sampah tersebut, 5 jenis sampah yang berpotensi didaur ulang diantaranya plastik 19%, kertas 10%, logam 3%, kain 3%, dan kaca 2%. Secara total, potensi sampah yang dapat didaur ulang mencapai 14,7 juta ton atau 38% dari total timbunan sampah. Potensi pencapaian tingkat daur ulang nasional untuk kelima sampah tersebut mencapai 38%, di mana saat ini tingkatnya masih sekitar 10%.